Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Luki Damasito. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menguraikan pengertian tentang sudut ganda dan rumus-rumus trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut paruh. Nah, sudut paruh itu apa? Sudut paruh adalah setengah dari sudut awal. Jadi misalnya A merupakan separuh dari 2A. Nah, setengah A ini separuh dari A. Nah, kalau 1/4 A jadi separuh dari setengah A, kemudian 1/8 A separuh dari 1/4 A, dan seterusnya. Sudut paruh yang pertama adalah sin setengah A. Nah, ini perlu kita ingat rumus dari sudut rangkap. Jadi cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A dan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini karena yang mau kita buktikan adalah sin setengah A, jadi nanti kita akan ambil juga rumus yang memuat tentang sin, yaitu 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Karena yang ditanyakan adalah sin, jadi sinnya kita bawa ke ruas kiri menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi, ini cosnya pindah ke ruas kanan, jadi cos 2A. Kemudian sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A dibagi 2. Nah, ini kan masih kuadrat. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya, ini harus kita akar. Jadi sin A sama dengan akar dari 1 min cos 2A per 2. Nah, kalau akar itu biasanya pakai plus minus. Nah, ini berarti untuk rumus sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos. Nah, ini karena sin A cosnya 2A, jadi kalau sinnya setengah A, cosnya jadi cos A per 2. Nah, jangan lupa sudut setengah A ini bertanda positif jika berada di kuadran 1 atau 2 dan bertanda negatif jika berada di kuadran 3 atau 4. Selanjutnya kita ke rumus cos setengah A. Jadi ingat rumus sudut rangkap cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A dan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini yang kita pakai tetap sama seperti tadi, yaitu cos 2A. Karena ini yang ditanyakan adalah cos setengah A, maka yang kita pakai adalah juga rumus yang mengandung cos, ya. Jadi cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Kemudian kita bawa ke ruas kanan. Nah, kemudian kita tuliskan lagi ini cos kuadrat A. Nah, ini tetap ya, cos 2A. Ini pindah ke ruas kiri jadi plus 1. Atau bisa kita balik jadi 2 cos kuadrat A sama dengan cos 2A ditambah 1. Cos kuadrat A sama dengan cos 2A ditambah 1 per 2. Sama seperti tadi, karena ini kuadrat, untuk mencari nilai cosnya, maka kita akar. Jadi, akar cos 2A ditambah 1 dibagi 2. Jangan lupa kita memakai plus minus. Maka, yang ditanyakan cos setengah A sama dengan plus minus akar. Nah, ini kalau cos A itu akar cos 2A, jadi kalau yang ditanyakan cos setengah A, maka ini jadi cos A ditambah 1 per 2.
Nah, ini sama seperti tadi, bertanda positif jika di kuadran 1 dan 4, sedangkan bertanda negatif jika berada di kuadran 2 dan 3. Selanjutnya yang ketiga, untuk rumus tan setengah A. Nah, ini ingat untuk rumus tangen ya, jadi rumus tangen A sama dengan sin A per cos A. Jadi untuk yang sebelumnya kita sudah menemukan, kita tulis di sini lagi, untuk sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Sedangkan untuk cos setengah A sama dengan plus minus akar cos A plus 1 per 2. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah tangen setengah A. Jadi seperti ini, tangen A sama dengan sin A per cos A. Jadi untuk tangen setengah A adalah sin setengah A dibagi cos setengah A. Nah, ini kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu plus minus akar 1 min cos A per 2 dibagi plus minus akar cos A ditambah 1 per 2. Nah, ini sama aja kalau duanya kita sederhanakan, jadi akar, jangan lupa plus minus 1 min cos A dibagi dengan 1 plus cos A. Nah, ini cos A plus 1 ini bisa ditulis dengan 1 plus cos A. Ini untuk tangen setengah A. Bentuk seperti ini apabila kita rasionalkan, jadi akan saya tulis kembali, tangen setengah A sama dengan, akan saya pisah jadi akar 1 min cos A dibagi akar 1 plus cos A. Nah, ini boleh ya, kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Karena di sini plus, maka sekawannya adalah min, 1 min cos A akar 1 min cos A. Nah, akar 1 min cos A dikalikan dengan akar 1 min cos A, ini kan sama aja dengan dikuadratkan. Jadi akarnya hilang, 1 min cos A dibagi. Nah, kalau sekawan itu perlu kalian ingat ya, kalau A plus B dikali dengan A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi, kalau 1 plus cos A dikalikan dengan 1 min cos A, jadi hasilnya adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya, dikurangi cos kuadrat A. Nah, ini jangan lupa akarnya masih dipakai. 1 min cos A dibagi 1 min cos kuadrat A, ini berapa? 1 min cos kuadrat A adalah sin kuadrat A. Nah, ini masih di akar. Karena ini kuadrat di akar, maka akarnya hilang. Jadi 1 min cos A dibagi dengan sin A. Nah, ini bentuk lain dari tangen setengah A. Jadi ada dua bentuk ya. Tangen setengah A itu adalah yang pertama plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A, atau 1 min cos A dibagi dengan sin A. Nah, kalau ini tidak ada akarnya. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Misalkan saya mempunyai soal seperti ini. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu rumusnya. Rumus yang tadi sudah kita ketemukan ya. Jadi untuk sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Untuk cos setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Dan untuk tangen setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A
per 1 plus cos A, atau tadi bentuk lain yang tidak mengandung akar yaitu 1 min cos A per sin A. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu nomor 1. Kita akan cari cos pi per 8. Nah, kita ingat rumus yang tadi ya. Jadi untuk cos pi per 8 langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Cos pi per 8 sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos. Nah, karena ini kalau pi per 8 itu adalah setengah A, maka A-nya adalah 2 kali dari pi per 8. Jadi kita cari A-nya 2 kali pi per 8 sama dengan pi per 4. Jadi ini 1 ditambah cos pi per 4 dibagi 2 sama dengan, nah ini kita ambil yang nilainya positif saja ya, karena ini cos pi per 8 ini ada di kuadran 1, jadi plus minusnya kita hilangkan, tinggal plusnya aja. 1 ditambah cos pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Jadi kalau kalian lupa dengan pi per 4, ini pi per 4 ini bisa kalian kalikan 180 derajat, berarti berapa? 45 derajat. Jadi ini sama aja dengan cos 45 derajat dibagi 2 sama dengan akar 1 ditambah cos 45 derajat itu setengah akar 2 dibagi 2. Nah, ini biar kita enak untuk menghitungnya. 1 itu sama aja dengan 2 ditambah akar 2 per 2 dibagi 2. Nah, jadi ini bisa ke atas. Akar 2 plus akar 2 per 2 dikali 2, 4. Ini kan sama aja dengan 1/4, masih akar ya, dikali 2 plus akar 2, maka 1/4-nya ini bisa keluar. Akar dari 1/4 itu adalah setengah akar 2 plus akar 2. Nah, jadi di sini nilai dari cos pi per 8 sama dengan setengah dikali akar 2 plus akar 2. Nah, ini ya. Sekarang untuk nomor 2, sin 15 derajat. Nah, ini jangan lupa kita berarti memakai rumus sin setengah A. Kalau setengah A atau A per 2-nya 15 derajat, maka sudut A-nya adalah 2 dikali 15 derajat, yaitu 30 derajat. 30 derajat ini berada di kuadran 1, jadi nilainya positif. Jadi kita tuliskan sin 15 derajat sama dengan akar 1 min cos A, jadi A-nya 30 derajat dibagi 2 sama dengan akar 1 dikurangi cos 30 derajat itu setengah akar 3 dibagi 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya, jadi 2 dikurangi akar 3 per 2 dibagi 2. Ini masih di dalam akar semua ya, sama dengan akar 2 min akar 3 dibagi 4. Atau sama seperti tadi bisa kita tulis, umpamanya ini 1/4-nya keluar, akar dari 1/4 itu setengah akar 2 dikurangi akar 3. Nah, jadi sin 15 derajat sama dengan setengah dikali akar 2 min akar 3. Nah, dari sini paham ya. Sekarang untuk soal yang nomor 3, diberikan sin A sama dengan min
12 per 13 dengan A berada di kuadran 3. Jadi kalau A berada di kuadran 3, maka nilai sinnya adalah negatif. Hitunglah tangen A per 2. Nah, ini kalau ini sama aja, kalau saya mempunyai segitiga, ini Y, X, R, maka Y-nya adalah 12, R-nya 13, jadi X-nya adalah, kalau ini kalian hafal ya, untuk rumus Pythagoras, jadi X-nya adalah 5. Maka cos A sama dengan X per R, yaitu 5 per 13, dan tangen A sama dengan Y per X, 12 per 13. Karena berada di kuadran 3, jadi nilai cos dan tangennya negatif. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah untuk tangen A per 2. Kita ingat kembali rumusnya. Jadi untuk tangen A per 2 atau tangen setengah A, ini terserah kita pakai rumus yang mana ya. Misalkan saya mau pakai rumus yang tidak usah mengandung akar. Jadi 1 min cos A per sin A. 1 min cos A-nya min 5 per 13 dibagi sin A. Sin A-nya sudah diketahui, min 12 per 15. Sama dengan min dikali min jadi plus 1 ditambah 5 per 13 dibagi min 12 per 13. Nah, ini mohon maaf per 13. Nah, sama dengan kita samakan penyebutnya, jadi 13 ditambah 5 per 13 dibagi min 12 per 13. Ini kan bisa aja kita balik ya. Jadi 13 ditambah 5 jadi 18 per 13 dikali minus 13 per 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi hasilnya adalah 18 per 12, atau kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 6, minus 3 per 2. Nah, ini jangan lupa minusnya. Jadi nilai tangen A per 2 sama dengan minus 3 per 2. Nah, dari sini sudah paham ya? Selamat belajar!